Kalau rasanya masih sama, ya masalahnya masih lama. Ini semoga bisa betul-betul Bapak Ibu dan teman-teman pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah, ya Alim, ya Salam, ya Hanan, ya Manan, ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, banyak uang, banyak duit, banyak aset, makmur, sejahtera dan mulia, yang segala harapannya, hajatnya, cita-citanya, bahkan impiannya hadir dalam hidup panjenengan dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya karim. Ngapunten Bapak Ibu, jumpa lagi. Tanpa bermaksud menggurui atau mengajar atau komentar, tidak. Saya hanya mengingatkan diri saya sendiri dan juga panjenengan, ya. Jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak ada yuk abaikan saja. Jadi sejak tadi malam itu banyak yang WA, ya. Yo maaf, tidak semua saya balas, ya. Artinya yo saya buka, saya baca, paling saya balas dengan sholawat, karena memang banyak pertanyaan-pertanyaan masih klasik. Ya tolong materi di MGSO ya, itu diulang berkali-kali, ya, seperti kita itu ya mengulang keluhan-keluhan sehingga masuk ke pikiran bahwa sadar, menarik alam semesta, ya, akhirnya yang dikeluhkan jadi perasaan, jadi kehidupan, ya, yang saat ini, ya. Maka untuk hal baru, keilmuan yang notabene merujuk pada pencapaian keinginan, kebutuhan, ya, solusi, ya harus diistiqomahkan Bapak Ibu, nggih. Jangan cuma baru sekali mendengar, baru sekali menyimak audio videonya, ya itu pasti belum masuk, belum bisa dipahami Bapak Ibu, nggih. Ya ada 1-2 orang ya pastinya, insyaallah Allah izinkan. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kerendahan hati, kemampuan hati, jiwa dan pikiran untuk menangkap ilmu, ya. Maka sering saya katakan, semoga berkah barokah waktu, hati, ilmu dan rezeki kita. Baik Bapak Ibu, jadi ini saya kasih judul, jika rasanya masih sama maka masalahnya masih lama. Sadar atau tidak Bapak Ibu, kehidupan yang panjenengan alami saat ini adalah hasil dari pemikiran, hasil dari rasa yang panjenengan tarik selama ini, ya. Ketika orang memikirkan dan merasakan ketidakmampuan, ketidakbisaan, ya, kemiskinan, ya, maka itu yang akan hadir dalam kehidupannya. Ketika orang merasa belum bisa melakukan ini itu, ya benar, ya. Jadi apa yang panjenengan pikirkan, rasakan, ya itu benar, ya. Berpikir dan berperasaan aku tidak bisa, ya benar saja tidak bisa, pasti akan hadirnya adalah ketidakbisaan. Algoritma alam raya ini akan memberikan dan mengiyakan pikiran dan perasaan Anda bahwa membenarkan iya Anda tidak bisa itu. Ayolah diingat-ingat, Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya, ya. Allah tidak akan merubah nasib kalau orang itu tidak merubah apa yang dalam dirinya. Takdir itu memang punya Allah, ya. Tapi urusan nasib ini dari kita dikasih kuasa sama Gusti Allah. Ubah cara berpikirnya, ubah perasaannya, jadilah tindakan berulang-ulang, kemudian jadi karakter, ya, jadi kebiasaan, jadi karakter. Nah itulah jadi nasibnya. Jadi kalau yang disemai adalah aku tidak bisa menyelesaikan amanah, aku tidak bisa mengerjakan ini itu, ya itu yang akan hadir Bapak Ibu. Maka mari disemai, dilatih. Ini keahlian yang harus dilatih, keahlian ini, ya. Saya pun ya masih berlatih, kita berlatih bersama lah, ya. 2017
Tapi secara keilmuan memang didapatkan dari 2009 ya, tentang bagaimana, tentang NLP, tentang vibrasi, tentang kuantum, spiritual praktis dan sebagainya. Tapi memang ya harus ada benturan-benturan itu Bapak Ibu. Artinya kita harus ada pengalaman, mengalami itu. Maka bersyukurlah ketika dihadapkan pada masalah yang saat ini. Meskipun masalah tidak jadi masalah sampai kita menjadikan masalah itu sebagai sebuah masalah. Ya, vibrasi atas masalah itu lebih penting. Ya. Maka ingat lagi materi tentang jeda Bapak Ibu. Ya, jeda itu luar biasa. Kita tidak langsung menjustifikasi atau sebuah kejadian atau orang ya atau benda, tidak. Kita bisa objektif, oh ini nih rangsangan nih, kalau tidak diolah baik bisa jadi jelek ini. Ya, maka jeda dulu, ambil nafas dulu. Ya, tarik nafas dalam. Alhamdulillah debt collector datang, alhamdulillah toko belum ramai, toko belum banyak pengunjung, belum banyak pembeli. Jadi katakanlah, ya pikirkanlah, katakanlah hal-hal yang memang baik, yang memang ingin hal itu dihadirkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jika rasanya masih sama, maka masalahnya masih lama. Ya, yang dirubah adalah rasanya, persangkaannya. Realita itu selalu mengikuti persangkaan, perasaan. Sudah banyak kasus ya. Tadi saya bikin audionya juga, ya sebagai pelengkap saja dan penekanan saja, juga untuk memenuhi modalitas ya, gaya belajar masing-masing dari panjenengan. Ada yang nonton video, ada yang audio. Ya, semoga ya kami berupaya untuk membuat kalimat yang sederhana yang bisa panjenengan langsung terima esensinya ya, langsung bisa paham esensinya. Jika rasanya sama, maka masalahnya makin lama. Ya sama dan makin lama. Sejak awal dikatakan ya, kehidupan yang dijalani saat ini ya hasil dari mindset dan keahlian serta vibrasi. Kalau kita masih dalam mindset cara berpikir yang sama, vibrasinya sama, ya berarti sama dong. Dalam bahasa sederhana, kalau sudah masalah itu sudah 3-6 bulan ya tetap bulat di situ, berarti cara berpikir, cara berperasaan sudah tidak matching lagi, sudah nggak relevan lagi, harus diupdate, harus diupgrade. Ini kesadaran awal yang harus dibangun. Oke. Jika rasanya masih sama, maka masalahnya masih lama. Mumpung Ramadan itu kan tujuannya untuk takwa. Yang dipanggil hanya orang yang beriman. Al-Baqarah 183 ya. Takwa ini adalah programnya Gusti Allah, auto makmur, auto bahagia, auto berlimpah, auto hidup happy lah ya. Apalagi kayak kita ini udah umur 40 tahun plus ya. Harapannya kalau Allah panjangkan umur kita, berkah barokah waktu hati ilmu rezeki sampai usia 60 tahun, ya kita tidak punya hutang, tidak punya amanah. Kita masih bisa berbagi, ngayomi anak cucu kita ya, bukan malah ngerepotin kita, bukan malah ngerepotin mereka. Kita masih terus berbagi. Nah, ini dimulai dari kesadaran bahwa kita berlimpah. Ilmu olah rasa kita ini berlimpah. Allah ini baik banget Bapak Ibu. Hari ini hari Jumat ya. Hari Jumat diingatkan ya, dalam khotbah itu intinya ayo kembali ke takwa. Berarti kembali ke program takwa taat dong, agar hidup makmur bahagia, otomatis. Setiap sholat ihdinas siratal mustaqim, agar kita selalu di jalan kebaikan, tidak keluar dari jalur. Kekhawatiran, ketakutan ini kan rasa, oh jangan-jangan besok muncul kekhawatiran rasa ini. Kenapa? Karena tidak menjaga konektivitas kepada yang maha memberi rezeki. Kan ilmunya sebenarnya tidak aneh-aneh kan ya. Berhentilah mencari jalan keluar atas masalah panjenengan, tapi cari jalan ke dalam.
Polanya apa? Pertama, tobatan nasuha, 4 variabelnya dipenuhi. Kedua, muhasabah, 4 variabelnya dipenuhi. Ketiga, ubah cara berpikir dan berperasaan. Nah ini tadi, ubah cara berpikir dan perasaan. Merasa miskin, merasa tidak mampu, merasa kere, ini diubah Bapak Ibu. Diubah pelan-pelan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ini penting banget nih. Jaga vibrasi. Vibrasi syukur makmur itu. Ya jaga wudunya, jaga sholat berjamaahnya tepat waktu, jaga zikirnya. Oke, ya semoga bisa dipahami lagi. Ya, mari kita bersama berdoa kepada Allah agar apa? Agar ya kita diberikan berkah barokah waktu, hati, ilmu, dan rezeki kita. Jadi pemain hidup yang baik. Tugas kita sekarang dilakukan dengan baik gitu. Sunatullah bekerja, hukum alam ini bekerja ya. Mari kita maksimalkan yang saat ini, Jumat ini, ya Ramadan ini. Pasti ada keajaiban dalam prosesnya tadi. Ya tobat, ya muhasabah, ubah cara baik berperasaan, jaga vibrasi dengan terus berbagi, banyak akan mendapati keajaiban di mana kita tidak tahu. Banyak akan menemukan titik pola ritmenya sendiri nanti. Ketika vibrasi tinggi, ya dimaksud dengan pola happy ya seperti ini semuanya. Ini bukan proyek sekali jalan, tidak. Seumur. Terus menjalani hidup. Lebih kurangnya mohon maaf, ngapunten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.